Setelah mendapatkan banyak masukan dari para menteri, para ahli kesehatan, dan juga para kepala daerah, saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM darurat sejak tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021, khusus di Jawa dan Bali. Selalu bisa melihat peningkatan ancaman untuk menjaga keselamatan orang-orang yang paling penting di negara ini. Setia, waspada. 1 hari setelah ada berita itu, saya perintahkan dan POM TNI untuk mendalami, ya. Namun penyelidikan atau pendalaman terus dilakukan, akan kita kembangkan terus. Apabila ada oknum, maka akan saya tindak. Tadi Bu ini sudah menjelaskan mengapa dia naik. Nggak apa-apa, kita nggak usah panik seperti dibilang Panglima, kita tidak usah berkecil hati. Tapi ini menjadi tantangan buat kita. Sekarang kita serius ya. Karena para-paranya jangan main. Bagaimana dia mau bekerja? Kita siapkan. Jadi saya minta ini menjadi tantangan buat kita. Menjadi tantangan buat kita. Supaya kita serius. Apa yang dilakukan oleh saudara kita pengendara motor pada saat kejadian kemarin dihentikan oleh petugas yang berada di sana, tugas Pas Pampres atau sedang melaksanakan dinas, ini bisa mengeluarkan tembakan peringatan baik menggunakan munisi karet maupun munisi hampa. Di Polri ini Anda sudah banyak untuk dinilai oleh masyarakat, apalagi kita ini karena para komandan tidak ada apa-apanya kalau bukan karena anggota. Saya menginginkan para pemirsa semua untuk menjadi agent of change. Saya menginginkan Anda semua ketika wilayah memiliki komitmen dan integritas serta tanggung jawab, bukan Kronologi puluhan Pas Pampres geruduk Mapolres Jakarta Barat. Sejumlah anggota pasukan pengamanan presiden atau Pas Pampres menggeruduk markas Polres Metro Jakarta Barat pada Rabu malam kemarin. Aksi itu buntu tindakan kasar anggota polisi kepada salah satu anggota Pas Pampres di pos penyekatan Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat. Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Ade Wibowo menjelaskan ada kesalahpahaman antara anggota kedua instansi di lapangan. Aksi itu buntu tindakan kasar anggota polisi kepada salah satu anggota Pas Pampres di pos penyekatan Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat. Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Ade Wibowo menjelaskan ada kesalahpahaman antara anggota kedua instansi di lapangan. Pas Pampres yang datang telah ditenangkan dan membubarkan diri tak lama setelah datang menuntut penjelasan. Jadi sudah selesai permasalahannya, memang ada kesalahpahaman anggota di lapangan saat penyekatan. Jelas Adi saat dikonfirmasi pada Kamis kemarin. Awal masalah timbul saat kericuhan itu berawal ketika seorang anggota Pas Pampres yang bernama Praka Izroi Gajah tak bisa melintasi pos penyekatan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat pada Rabu 7 Juli kemarin. Saat itu Izroi diamankan sejumlah petugas penyekatan. Alasannya Izroi tak mau menunjukkan kartu tanda anggota atau KTA Pas Pampres kepada petugas yang berjaga. Izroi sempat adu mulut dengan petugas dan tak mau memperlihatkan KTA. Pasalnya petugas yang berjaga tak berpakaian dinas. Izroi juga menyampaikan sedang buru-buru lantaran harus mengikuti apel dan akan bertugas. Adu mulut itu pun berujung leher Izroi dipeliting oleh petugas polisi dan dibawa ke pos polisi. Setelah sempat berdebat, Izroi akhirnya menunjukkan KTA hingga diperbolehkan melintas. Tindakan kasar terhadap Izroi menuai responsif negatif anggota Pas Pampres lainnya. Puluhan anggota Pas Pampres datang pada malam hari
Puluhan anggota Pas Pampres datang pada malam hari. Puluhan anggota Pas Pampres mendatangi kantor Polres Jakarta Barat. Mereka menuntut bertemu dengan anggota polisi yang menghalangi Isroin melintas. Dan kedatangan puluhan anggota Pas Pampres itu tak menimbulkan kericuhan. Anggota Pas Pampres membuarkan diri usai Polres Jakarta Barat berjanji akan datang ke Mako Pas Pampres untuk meminta maaf. Suara lantang Rocky Gerung mengejutkan seret Jokowi dahulu. Akademisi Rocky Gerung belak-belakan buka suara terkait kabar Bank Dunia yang menurunkan Indonesia menjadi negara berpenghasilan menengah ke bawah. Status tersebut tidak hanya berkaitan dengan jumlah pendapatan penduduk Indonesia, tapi juga fasilitas yang akan diberikan oleh Bank Dunia. Pernyataan tersebut diungkapkan pakar politik ini dalam video yang diunggah di kanal YouTube Rocky Gerung Official. Rocky Gerung menilai Bank Dunia akhirnya paham bahwa Presiden Jokowi hanya melakukan lip service. Presiden bilang kita akan bangkit dan pulih dari COVID secepatnya. Bagaimana? Siklus ekonomi itu bukan habis divaksin terus ekonominya pulih, jelas Rocky yang dikutip dari Gen Pidato pada Kamis kemarin. Dan masih menurut Rocky Gerung, pemulihan ekonomi berkaitan dengan adanya konsistensi dalam kebijakan. Komorbid dari pemerintah itu justru kebijakan publik lain. Itulah yang dibaca oleh Bank Dunia dan investor asing. Ungkap mantan dosen bersama polisi menilai bahwa kondisi tersebut akan menyenangkan karena ekonomi kembali akan menjadi ekonomi. Rocky Gerung pun memaparkan bahwa label dari Bank Dunia itu makin memperlihatkan kesenjangan ekonomi di Indonesia. Orang miskin itu memang makin banyak, tapi orang kaya nggak akan berubah jadi miskin. Angka itu akhirnya ikut turun bersama dengan yang miskin, tapi yang kaya makin naik penghasilannya, kata Rocky. Namun Rocky Gerung memprediksi bahwa kabar tersebut akan kembali dibantah oleh Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Kita tunggu Luhut bilang jangan bicara kalau nggak ngerti. Bank Dunia itu nggak mengerti. Bank Dunia siap-siap diomelin oleh istana. Kata Rocky Gerung. Akademisi ini juga mengatakan bahwa tendensi penurunan ekonomi itu sudah bisa dilihat dari 3 semester lalu. Para ekonom Indonesia juga sudah memprediksi akan terjadi penurunan grade karena ada kegagalan manajemen, ucap Rocky. Rocky Gerung pun mengatakan bahwa pendapatan per kapita adalah salah satu faktor yang dilihat oleh investor. Jadi kita bisa jadi nggak dapat gain lagi dari investasi, ucap Rocky menjelaskan. Dan masih menurut Rocky Gerung, hal tersebut akan menjadi berbahaya jika pemerintah Indonesia menganggap penurunan ekonomi disebabkan oleh pandemi COVID-19. Jadi ini sebelum pandemi juga tendensinya sudah begitu. Sementara desakan Jokowi mundur terus bergelora, di negara lain juga mundur kok. Ya, desakan mundur kepada Joko Widodo dari jabatan presiden terus bergelora di kalangan sebagian masyarakat, khususnya dari kalangan oposisi. Kali ini desakan mundur datang dari mantan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM Natalius Pigai. Pada awalnya dia mengatakan secara tersirat koordinator PPKM Darurat Luhut Binsar Panjaitan telah mengibarkan bendera putih tangani COVID. Pak Luhut pakai bahasa preman pasar. Saya suka pernyataan ini karena Luhut secara tersirat sudah mengibarkan bendera putih karena rezim ini tidak mampu memimpin. Tweetnya dalam akun Twitter miliknya pada Jumat kemarin. Natalius Pigai pun terang-terangan meminta Presiden Jokowi untuk mundur jika sudah tak sanggup. Saya sarankan Jokowi dan rezim mundur kalau nggak sanggup. Bukan kalian sendiri, di negara lain juga mundur kok. Lanjutnya, di sisi lain Pigai juga mendukung kebijakan yang bertujuan untuk kebaikan bersama. Sikap resmi saya terkait penanganan COVID mendukung kebutuhan yang tujuannya untuk kebaikan bersama yang berpedoman pengaturan hak komunal tetapi tidak boleh batasi hak asasi individu atau istilahnya self-determination for right person life. Saya tetap kritik untuk kontrol kualitas dan pelayanan privat. Cuy,